Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera sahabat Nusantara. Pada kesempatan kali ini Majelis Seni dan Tradisi Cirebon berada di sanggar atau komunitas teater rumput Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, teater rumput ini salah satu teater kampus yang eksis di Cirebon dan sebentar lagi juga akan menghadirkan karya-karyanya. Seperti apa perjalanan teater rumput, ini ada sahabat-sahabat saya ini, pokoknya yang mukanya agak tua-tua sahabat saya lah. Kalau yang muda-muda ini saya baru ketemu. Ini ada Mbak Marwah atau Ibu Marwah, ini beliau ini salah satu pembina karya di Universitas Muhammadiyah Cirebon di teater rumput. Terus ada Mas Atik Galdu. Nah, ini salah satu drummer terbaik nih. Kita pernah satu grup, dia main drum, saya bagian tepuk tangan ya. Nah, ini ada ketua, ada beberapa anggota. Tapi ketua aja dulu lah, kenalin nih teman-teman siapa aja nih teater rumputnya. Siapa nama dulu Pak? Nama saya Sandi. Sandi ketua teater rumput. Periode berapa, tahun berapa nih? 2020-2021. Sudah berapa ketua itu berarti? Berarti sudah 20. Ketua yang ke-20? Emang teater rumput berdiri 20.000. Berdiri tahun 2001. Oke. Kenalin dulu lah, nanti kita ngomongin sejarah teater rumput. Siapa aja nih? Ini ada Atoton. Atoton tuh mantan ketum. Ada mantannya. Berarti anak rumah dinasnya gitu. Terus ini ada Romi. Ada Romi. Romi ini angkatan baru. Terus ada Temarwa, Mas Atik, ada Alan. Alan juga angkatan baru. Mas Atik, jelasin ke sahabat Nusantara sejarah berdirinya teater rumput. Ya, terima kasih Mas Didi Kampeng yang sudah silaturahmi ke sekretariat kami teater rumput. Sedikit cerita tentang sejarah teater rumput Universitas Muhammadiyah. Kita berdiri di tahun 2001. 2001 ya. Ya, di bulan April. Awal mulanya berdiri karena kita itu saat itu kampus juga baru, Mas Kampeng. Angkatan pertama kebetulan saya. Jadi belum ada kegiatan sama sekali. Jadi kegiatannya hanya ngampus, pulang, kampus pulang, kampus pulang. Dari situ kita mulai kita harus ada kegiatan gitu loh. Untuk mahasiswa, untuk wadah teman-teman yang suka. Saat itu mahasiswa, Mas Atik? Mahasiswa pada saat itu, saya mahasiswa pada saat itu. Tahun itu. Kemudian saya angkatan pertama. Akhirnya kita ketemu sama yang namanya Mas Saiful. Mas Saiful itu dia dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon, tapi dia dulu juga anggota teater tangga Jogja, UMY. Kebetulan beliau sempat ngajar di UMC. Kemudian kita berdua ngobrol, akhirnya kita bikin teater seperti itu. Dari tahun 2000 berarti ya? Tahun 2001, betul. Ada berapa karya Bu Marwah yang sudah dilahirkan teman-teman teater rumput? Kalau hitungan produksi, teman-teman dari tahun 2000 sampai sekarang sekitar ada 20 produksi. 20 produksi. Tapi kalau kita studi pentas ini yang ke-21. 20. Bu Marwah juga penulis naskah ya? Ya, ada sekitar 6-7 naskah yang 5 udah dipentasin bareng sama teater rumput. Teater rumput. Jadi ketuanya nih, gimana nih? Ada pandemi, ada gitu. Bagaimana cara sampean ini memimpin anggotanya, karena pertunjukan kelihatannya sudah mulai kehilangan panggung dan penonton. Gimana ya, Mas? Sebenarnya pandemi juga sangat berpengaruh sama kita-kita yang berproses, terutama teater kampus di Cirebon itu. Nah, kita tuh melopori teman-teman teater kampus yang lain untuk terus berproses. Kemarin juga saya saudara stupen teman-teman baru yang lainnya itu nggak produksi, tidak stupen, tidak apa, tapi kita gimana caranya untuk berproses. Ya pandemi bisa kita latihan dari via WA apa segala macam, terus kita berusaha untuk ngumpul. Soalnya kan kalau kita latihan dari jauh itu kurang dapat
proses latihannya. Jadi ngumpul makan bawang putih ada dulu Nah, iya. Yang salah penting satu penangkal. Iya, yang penting kita tatap muka gitu. Tatap muka ya. Tatap muka latihan. Kalau untuk sekarang memang lebih ketat sih, tapi alhamdulillah kita bakal pentas tanggal 27 nanti. 27 apa nih nanti nih? Bulan 27 Maret. bulan Maret sekarang. ini, iya. Maret ini di pentas di Gedung Senian di Gedung- Mas Rara Santa. nah, pentas naskah. Naskah Tanda Silang. Iya. Siapa yang saudara itu? Ada Eka. Mas Eka ya. Cuman Mas Eka nggak bisa gabung ya. Iya. Mbak kebetulan. Oh Mbak, Mbak Eka lagi di sana ya di gedung ya, sedang siap-siap. Ada syarat khusus nggak Mbak untuk ikut teater rumput ini mahasiswa? Khususnya pertama pasti mahasiswa UMC. UMC. Kedua harus agak-agak nyeleneh untuk gabung sama kita. Kalau Ada miring. Ada mirip dulu. wah saya daftar nggak bisa ya berarti ya. Kurang nih kalau saya itu. Terus ada. Bener. Kemudian ada beberapa tahap untuk menjadi anggota, ada studi pentas, ada jeprut, kita mengelola tubuh, jalanan, jeprut, ngetes tubuh sebagai aktor. Ketiga kita pelatihan di alam. Di alam. Berapa sekarang jumlah anggota teater rumput? Sekitar ada 30 kalau angkatan 20. Mas Atik alumninya masih juga bantu-bantu atau meninggalkan babar belas? Untuk alumni ada beberapa yang masih tetap tanggung jawab moral pengantin untuk selalu bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Artinya kita datang ke teman-teman itu untuk memfasilitasi kebutuhan apa yang bisa kita bantu. Kalau masalah proses kita biarkan mereka berproses gitu. Kita sebagai alumni kita bantu apa yang mereka butuhkan. Kita bisa bantu ya kita bantu gitu. Jadi di sini kita selalu datang ke kampus, silaturahmi, ngobrol, sharing, tapi balik lagi masalah proses kita serahkan semuanya ke teman-teman biar teman-teman yang berproses. Kita alumni sih tinggal support saja gitu. Alumni yang jualan kerupuk ya bantu kerupuknya Bantu kerupuknya. di sana gitu ya. Tapi memang ada yang bantu kerupuk ada nggak? Ada aja. Ada ya. Berarti ada alumni yang jualan kerupuk. Kalau Mas Atik jual susu. Oh susu. Mas, sampai ini kan mantan ketua. Iya. Mantan ketua, apa yang membedakan teater rumput dengan teater kampus yang ada di Cirebon atau di Indonesia? Kalau beda sih mungkin nggak tahu dari prosesnya kali ya. Prosesnya kan kita juga nggak tahu di sana kayak apa. Paling kita lihat pementasannya saja, kayak misalnya mereka harus ngejar 1 tahun berapa karya, berapa pementasan atau berapa pertunjukan gitu deh. Kalau di kita kan mungkin udah ada yang harus dilakukan, ada yang mungkin spontan di waktu-waktu yang kosong kayak bulan-bulan apa kayak gitu. Jadi yang membedakan maksud saya gini, misalnya Bengkel Teater itu kan menghadirkan drama mini kata. Oh. Saat itu dia menjadi pembeda dengan teater-teater yang ada di Indonesia. Nah di rumput ini apa Bu Marwah yang membedakan karyanya dengan grup-grup teater kampus lainnya? Atau masih misalnya realis atau seperti apa? Kalau kita selalu berdasar pada realis ya. Karena apapun bentuknya, absurd ataupun surrealis pasti dasarnya realis dulu. Kita menyadari itu. Pertama kita harus memberikan dasar-dasar pengetahuan dulu ke anak-anak yang baru. Kemudian kita upgrading selalu setiap tahun pasti ada untuk anak baru, untuk pengurus, dan untuk setiap pertunjukan yang ada kita memberikan ilmu baru. Dan itu juga jadi kesempatan buat kita memanggil kembali senior-senior yang dulu, alumni untuk kembali memberikan ilmu kepada teman-teman yang di sini. Mungkin itu yang paling jadi pembeda ya. Kita selalu estafet antara alumni dan yang ada di hari ini ikut proses. Tapi dari setiap angkatan mereka saling menyampaikan pesan bahwa gaya teater kami ini, rumput ini seperti ini, sehingga kalian jangan beda. Gitu. Pernah sih ada kesempatan bahwa waktu itu kita pernah menggarap naskah bersama. Jadi kita punya visi bahwa rumput adalah selalu naskahnya bawaan rumput gitu. Teman-teman atas nama sendiri. Tapi kemudian kita akhirnya ternyata itu membatasi pengetahuan anak-anak terhadap naskah-naskah luar. Gitu. Terjemahan dan naskah kanan yang berkembang di luar. Mas Atik, kenapa mahasiswa harus di kampus itu harus ada teater?
harus ada Mas Atik sebagai pendiri itu kan awalnya ngumpulin teman-teman agar di kampusnya ada teater. Kenapa harus ada teater? Simpel sih menurut saya sih, buat wadah teman-teman buang limbah, Mas. Daripada ya artinya gini, untuk teman-teman ya di sini kenapa kita bikin teater rumput, kenapa juga harus ada teater rumput ya, saya dari teman-teman yang punya satu pemikiran yang sama tadi gitu tuh, ayo kita bikin teater gitu kan, biar hidup aja gitu ya. Memang saya pikir kampus harus ada unit kegiatan mahasiswa. Kalau tidak ada kegiatan mahasiswa ya tidak beda dengan kita teman-teman SMA dulu gitu kan. Makanya dan menurut saya ketika bikin teater itu kan menarik. Kenapa menarik menurut saya? Karena teater ibunya dari segala macam bentuk kesenian. Menurut saya gitu loh. Apa aja di situ ada. Mau jadi pedagang tadi kan gitu kan. Mau jadi yang lain juga. Teater itu kan sandiwara ya. Ya, sandiwara. Jadi kalau jadi pedagang itu maksudnya bersandiwara. Bersandiwara. Itu bersedih. Iya. Laku kan gitu ya. Iya. Ya kan? Karena Iya. panggungnya nggak ada, jadi kita pakai di mana-mana. Ya, karena gini Mas Kamran, menurut ada juga ini cerita sedikit tentang alumni yang memang dia pernah ikut teater rumput dan ilmunya dipakai ketika dia selesai dari kampus gitu. Dipakai untuk ya dia menerima segala macam tantangan yang ada di luar, seolah-olah dia lagi main teater gitu tuh. Oh siap gitu, dia sebagai seorang aktor gitu tuh. Misal tantangannya hari ini yang lagi rame kan konten tentang dukun. Ya. Jadi dia bisa ya. Iya bisa gitu. Artinya insya Allah bermanfaat lah gitu kan semuanya gitu. Sampai kenapa Mas? Dari sekian banyak UKM di kampus milihnya teater? Gak tahu, panggilan jiwa kayaknya. Apa? Jiwanya manggil atau? Saya tuh dulu apa ya? Biasa mataf tuh ospek di sini namanya mataf. Saya lihat tuh UKM lain ya biasa-biasa aja, tapi UKM teater tuh kayak di tanah kayak gitu, buka baju ekstrim. Tapi dilihat dari mukanya dia serius, terus digoda-godain nggak terpengaruh, nggak apa. Jadi oh ini kayaknya teater tuh kayak gini, jadi lebih menantang aja, lebih menantang. Sampai kenapa ikut teater? Kalau saya dijebak. Ini terjebak. Tempatnya di mana? Dulu tuh saya masuk di sini ke teater rumput. Awalnya dulu kan zamannya BBM ya, 2015. Disuruh kumpul hima. Dan saya ikut hima ya. Kalau di itu kan harus gitu tuh. Di prodi harus ikut hima. Diajak kumpul hima sama ketua teater rumput. Kebetulan satu prodi tuh. Akhirnya saya datang ke sini, kok ini banyak banget mahasiswanya yang ikut hima tuh. Soalnya pas angkatan saya itu ada 5 orang. Pas masuk ternyata lebih dari 30. Ternyata ini adalah UKM teater rumput. Ya udah, jalan aja. Akhirnya bertahan sampai sekarang. Nah, sampean kenapa Mas ikut teater? Ngerasa ya nyaman. Ada nyaman kan? Iya. Enggak kan di masjid juga bisa cari kenyamanan. Nah, kenapa justru tidak itu. tidak di masjid gitu? Tapi di teater. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Oh, di masjid enggak nyaman ya? Enggak nyaman. Nyaman saya pertahankan. Katakan jadi di Iya. masjid nyaman, teater jauh lebih nyaman. Atau gimana? Tetap nyaman di masjid. Kebetulan seberang kita masjid. Iya. Gitu ya. Iya, jadi nyaman gitu. Di sini teater, sebelah sananya masjid ya gitu. Nah, ini yang gondrong nih. Kenapa ikut teater nih? Kalau saya ikut teater itu soalnya dari zaman SMA dulu tuh mau ikut teater tapi nggak jadi-jadi. Kenapa nggak jadinya? Ya karena terlalu asik main sih. Asik main jadi lupa ikut berorganisasi. Jadi sekarang nggak mau ngulang lagi sama waktu zaman SMA. Jadi di kampus tuh harus ikut organisasi. Ini semester berapa? Baru. Ya baru semester 2. Sudah mentasin Baru mau mentas. Baru rencana. Sampai berapa naskah yang sudah dipentaskan? Terlibat? Saya berarti Stupen
terus rumahnya saudara kami yang ketemu Mas Kampleng di Purwokerto, terus sama mana saya orang Cirebon mau ketemu di Purwokerto. Nah, sampai orang mana nih? orang Cirebon. Nih Cirebon. Sama. Cirebon. 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 Kenapa ketemunya di Purwokerto? Terus Alam. Panggilan alam ya. Tiga berarti tiga. tiga. Cerita Stupen. Perawan. Oh iya, 4. Sama terakhir naskahnya Tasik itu lomba Tasik. Oh, naskahnya ini ya. Sekarang sutradara sudah. Saudara Enggak. Stupen yang kemarin. Kemarin. Kemarin sutradara. Yang sekarang sedang dipersiapkan ini naskah judulnya Titik Nol. Tanda silang. Tanda silang. Saya Eugene Onai. Tanda Eugene. silang. Karya Eugene. Sutradaranya Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka. Berapa pemain yang terlibat dalam pertunjukan nanti? Berapa Romi? Romi sebagai apa di Tanda Silang? Jadi ini tim lighting sama artistik. Artistik lighting. Tapi pernah jadi aktor? Sejauh ini belum. Oh, langsung ke lighting enggak? Belum. Sampai di pertunjukan ini jadi Kalau saya cuma ngebantu di tim artnya aja. Tim art. Kesulitan apa gitu. oke, jadi yang terlibat dalam pertunjukan nanti memang sekarang sedang ada di Iya. tim keseniannya untuk prepare ya. Bu Marwah, ada hambatan nggak kampus? Biasanya kan mahasiswanya rajin, kampusnya Ada hambatan ketika teman-teman itu lagi semangat-semangatnya berkarya, kita lagi latihan, tiba-tiba jadwal ujian datang. Nah, belum pada bayar. Belum ada bayaran. Jadi saya mengusahakan agar mereka ikut karya dulu, garapan dulu, biar nantilah urusannya ya. nanti gampang di belakang, biar saya yang maju di belakang. Ntar kalau kampusnya ribet kan kita bikin pertunjukan judulnya kampus ribet. Kampus ribet. Anu Bu Marwah, sedikit saja mungkin selain naskah itu apa yang latihan dasar, metode apa yang dipakai? Biasanya kalau kita metode latihan tubuh itu pertama yoga dulu ya sebagai dasar, kemudian kita latihan bagaimana tubuh organik. Mereka kan setiap tubuh punya ingatan memori masing-masing tuh, kita biarkan mereka bebas dulu. Kemudian setiap orang pasti punya kata-kata, kita biarkan mereka mengeluarkan kata-katanya dulu. Situ juga ntar bisa timbul ke puisi, teman-teman juga saya bimbing menulis puisi, kemudian menulis naskah, banyak bernyanyi semua, vokal semua insya Allah dilakukan dengan bimbingan senior. Mas Atik juga kan sebagai musik, saya belajar juga vokal dari. Ya mungkin aku aja sedikit di penutup ini. Jadi saya berpetualang dari beberapa kelompok-kelompok sanggar atau teater di berbagai kampus. Kelihatannya metode yang harus kita tanamkan utama itu olah rasa. Jadi banyak kalau rasanya sudah dapat, vokalnya ngikut, tubuhnya ngikut. Tapi banyak banget grup-grup teater kampus ini mengutamakan olah vokal dan olah tubuh. Sehingga kata-kata yang keluar, tubuh yang bergerak, terkesan dibuat tidak natural. Jadi, saya kira dengan olah rasa itu dan kelemahan bangsa kita ini juga salah satunya adalah olah rasa. Kita sudah kehilangan rasa ya. Ada yang korupsi ya kita diam aja. Ada jalan berlubang kita diam aja. Jadi rasa itu yang saya kira saya berharap untuk itu ya. Jadi membangun rasa gitu. Olah rasa itu saya kira metodenya setiap grup teater beda-beda. Jadi kalau menyanyi, biasanya para penyanyi ini kan dia latihannya olah vokal, terus olah vokal. Ini menyanyi tanpa rasa gitu. Tapi kalau rasanya benar, vokalnya sehingga dia sadar diri lah kalau vokalnya ini nggak tepat di nada gitu kan. Gitu ya kan. Jadi di pandemi ini saya berharap juga teman-teman teater rumput bisa beradaptasi dengan seni pertunjukan kekinian dan dalam perspektif karena dalam perspektif saya karya yang baik adalah karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas silaturahminya, kunjungannya saya bisa hadir di sini. Terima kasih. Sahabat Nusantara jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau nggak suka ya di apa namanya? Bahasa Inggris apa John? Dislike. Saya kalau gitu kurang bagus. Jadi itu bagian kritik buat kita semua. Sampai hari ini Majelis Seni dan Tradisi kita menggunakan kata dan satu. Dan itu bukan saja yang harus kita dokumentasikan, itu adalah seni tradisi saja, tapi seni dan tradisi. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini bisa panjang lanjut terus, teman-teman
terus diberikan kemampuan berkarya ya, Amin. karya dan mencipta, membanggakan orang tua yang penting itu. Kadang-kadang Amin. ada orang, sampai suka nggak orang tuanya rambutnya gondrong? Kebetulan tidak suka. Nah, Kebetulan. kalau saya suka, Iya, saya gondrong itu bukan karena seniman, bukan karena orang tua senang saya rambutnya gondrong, nggak minta biaya potong rambut. Terima kasih sahabat Nusantara, mohon maaf apabila dalam tayangan pada kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.